Halo Sumatera Utara hari ini sore kembali menjumpai Anda untuk edisi Senin 14 Agustus 2023. Kali ini bersama kami, saya Lukman Hakim Storus. Dan saya Nisa Redi. Tim redaksi kami telah menghimpun sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Informasi pertama, saudara, hujan yang mengguyur wilayah Kabupaten Mandailing Natal sejak kemarin membuat sejumlah sungai meluap, membanjiri rumah dan fasilitas umum. Banjir luapan sungai Batang Natal di Mandailing Natal setinggi setengah hingga 1 meter membanjiri sejumlah rumah warga di Kelurahan Tapus, Kecamatan Linggabayu. Luapan sungai juga membanjiri ratusan rumah warga di desa perbatasan Desa Patiluban dan Patiluban Hilir di Kecamatan Natal akibat debit air hujan yang mengguyur wilayah ini sejak kemarin. Selain membanjiri rumah warga di 2 kecamatan, jalan provinsi menuju Pantai Barat, Mandailing Natal juga terendam banjir setinggi setengah meter yang mengakibatkan akses lalu lintas terganggu. Sejumlah pengendara yang hendak melintas terpaksa menunggu debit air surut dan memutar balik. Bahkan pengendara nekat melintasi banjir. Naiknya debit air sungai Batang Natal setinggi 2 hingga 3 meter ini membuat sejumlah rumah warga di bantaran sungai juga terancam hanyut. Ini sungai Batang Natal meluap sampai ke jalan dan kita saksikan debit air tetap menaik. Dan dapat kita lihat memang jalan raya saat ini lumpuh total. Diperkirakan tinggi air lebih dari 1 meter sehingga kami dari Polsek Linggabayu berjaga di sini dan mengimbau kepada masyarakat agar sementara mencari tempat istirahat dan berhati-hati di jalan. Nanti setelah debit air atau bisa dilalui kendaraan, kami akan memberitahukan kepada masyarakat bahwa sudah bisa dilalui. Diperkirakan debit air akan terus meningkat karena hujan lebat masih mengguyur wilayah ini. Sementara itu pemirsa, maraknya peredaran narkoba di Kabupaten Langkat. Oleh karena itu peran pemuda merupakan hal yang sangat penting untuk memberantas peredaran narkoba di bumi bertuai Kabupaten Langkat. Hal tersebut merupakan pesan Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin yang sangat fokus untuk memberantas peredaran narkoba. Meski saat ini mantan Bupati Langkat tersebut berada di dalam tahanan KPK. Namun semangat dan perjuangannya untuk memberantas narkoba masih terus dilakukan, terutama bagi penerus generasi bangsa pemuda Pancasila Kabupaten Langkat. Semangat dan perjuangan tersebut diadakan melalui musyawarah MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Langkat yang diadakan di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat pada kemarin siang. Sebelum pelaksanaan musyawarah cabang, ribuan kader pemuda ini melakukan tes urin oleh Badan Narkotika Kabupaten Langkat yang menandakan pemuda Langkat sangat serius dalam memerangi peredaran narkoba. Kegiatan ini juga dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Langkat, Sri Bana Perangin-angin, MPW Pemuda Pancasila Provinsi Sumatera Utara, L. Ardiansyah, dan juga Asisten 3 Pemerintahan Kabupaten Langkat. Ketua terpilih Dewan Perangin-angin mengatakan, meski terpilih sebagai ketua termuda se-Indonesia, ia berjanji akan memberikan edukasi kepada seluruh kader agar menjauhi narkoba dan juga menjauhi hal-hal yang melawan hukum. Ya, kita lihat aja nanti ke depannya, Bang. Semoga harapan saya pemuda Pancasila Kabupaten Langkat lebih besar dipimpin oleh saya dari sebelumnya. Kader pemuda Pancasila saya harapkan tetap kondusif, jangan melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Usai pelaksanaan musyawarah, ribuan kader pemuda ini juga melakukan tes urin dengan hasil yang negatif. 2 kelompok pemuda di Medan Belawan pada Minggu sore kembali terlibat aksi tawuran. 2 kelompok pemuda Belawan Lama dan pemuda Gudang Arang kembali terlibat aksi tawuran di kawasan Jalan Taman Makam Pahlawan, Kelurahan Belawan 1, Kecamatan Belawan Kota. Pelaku aksi tawuran saling menyerang dengan menggunakan senjata tajam. Salah satu kelompok mempersenjatai diri dengan petasan, keduanya saling serang menggunakan batu, senjata tajam, kelewang, dan pedang. Salah seorang kelompok pemuda Gudang Arang masuk ke wilayah pemukiman warga di Belawan Lama dan menyerang para pemuda dengan petasan hingga membakar kawasan depan lorong warga. Salah seorang warga Nanda mengatakan aksi tawuran ini hampir setiap hari terjadi menjelang maghrib. Tidak ketahui pasti penyebab tawuran namun diduga akibat saling ejek.
Meskipun tidak ada korban jiwa dalam tawuran ini, namun sejumlah warga seperti jendela dan atap rumah dan sejumlah perabotan rusak akibat lemparan batu dan sabetan senjata tajam. Aksi tawuran berakhir setelah petugas kepolisian dari Polsek Medan Belawan dan Polres Pelabuhan Belawan tiba di lokasi. Kalau penyebabnya itu Bang kurang jelas, belum tahu aja gitu. Tiba-tiba udah nyerang aja gitu. Tahu penyebabnya apa? Kalau yang perang ini udah sering lah Bang, anak udah ngarang sama anak Delma melawan lama. Itu aja memang orang. Sering lah Bang. Kalau korban jiwa gimana Bang? Kalau korban jiwa untuk sementara ini memang belum ada Bang. Tapi kayak properti yang deket-deket gitu adalah dihancur kayak bangku-bangku di luar rumah, gitu-gitu aja sih Bang. Sementara itu pemirsa, pagar besi jembatan penyeberangan untuk pejalan kaki milik Jasa Marga sepanjang 30 meter di Kelurahan Martubung hilang dicuri komplotan maling pada Minggu malam. Pagar besi jembatan penyeberangan pejalan kaki milik Jasa Marga yang hilang dicuri berada di kawasan Jalan Kubah, lingkungan 1 Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan, Labuhan. Pagar besi sepanjang 30 meter yang digunakan untuk pegangan bagi pejalan kaki dan juga sebagai pembatas jalan tersebut hilang sehingga membahayakan bagi warga yang melintas dan juga menyeberang dari Kampung Bahari ke Jalan Kubah. Salah seorang warga Kelurahan Martubung, Soleh Lubis, mengatakan kurangnya pengawasan terhadap pagar jembatan dan banyaknya penada barang hasil curian menjadi penyebab tingginya kejahatan pencurian di sejumlah kawasan. Warga yang pernah melihat para pelaku memotong pagar jembatan dengan menggunakan gergaji di pagi hari, menurut Soleh Lubis, jika Jasa Marga lambat mengatasi jembatan yang hilang tersebut dan tidak segera diperbaiki, maka akan membahayakan bagi pengguna jembatan. Pengetahuan saya setahun, saya pernah ngejar-ngejar anak Sungai Mati. Tapi kan nggak mungkin itu aja yang sepengetahuan saya pakai anak Sungai Mati itu, mungkin ada yang lain. Sudah pernah dilaporkan ke mana? Belum ada, orang saya kejar-kejar tidak ada apa, siang-siang bolong gini lah pagi jam segini. Tapi saya dia pakai gergaji besi. Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Anak Melayu Bersatu melakukan razia kafe di kawasan Kabupaten Deli Serdang. Sebanyak 50 orang yang tergabung dalam Anak Melayu Bersatu melakukan razia kafe di 5 tempat yang berada di kawasan Jalan Palumanan, Kecamatan Hamparan Perak, Deli Serdang. Kafe yang biasa ramai dikunjungi pemuda dan lelaki hidung belang mendadak sepi bahkan tidak melakukan aktivitas setelah pihak pengelola mengetahui puluhan warga akan melakukan razia. Razia tersebut diikuti tokoh masyarakat, tokoh agama tanpa ada pengawalan petugas. Tokoh agama Muhammad Andami Sulaiman mengatakan pada razia tersebut tidak menemukan kafe yang beroperasi karena diduga informasi sudah diketahui pengelola. Muhammad Andami Sulaiman berharap pengelola kafe harus memiliki izin keberadaan kafe sehingga tidak menimbulkan efek yang tidak baik bagi warga sekitar. Saya dari sweeping itu memang tidak kita temukan apa-apa karena memang kegiatan kita pada malam hari ini saya yakin saya memang ini sudah bocor gitu, sehingga mereka menutup kegiatan di malam minggu ini walaupun malam-malam minggu sebelumnya mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang dianggap meresahkan masyarakat. Tokoh agama Deli Serdang menghimbau pihak pengelola pengurus kepemilikan kafe agar tidak melanggar aturan. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini sore. Selamat sore dan selamat bergabung bagi Anda yang baru saja menyaksikan Sumatera Utara hari ini sore. Saudara, Perkumpulan Guru Madrasah PGM Indonesia Provinsi Sumatera Utara mengadakan seminar bertemakan pendidikan moderasi beragama di madrasah. Selain seminar, PGM juga mengukuhkan kepengurusan baru periode 2023. Seminar bertemakan pendidikan moderasi beragama di madrasah diadakan di Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara. Dihadiri ratusan guru madrasah di Sumut, juga Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Pada seminar tersebut, Gubsu mengatakan peran guru sangat penting dalam pendidikan menciptakan SDM yang unggul dan berkualitas.
Gupsu Edi Ramayadi mengatakan sejumlah negara maju tidak terlepas dari peran guru yang sangat besar dalam menciptakan generasi penerus bangsa. Negara Indonesia dapat disebut sebagai negara moderasi beragama karena pesan yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila sebagai titik temu sebagai bangsa. Selain menggelar seminar, PGM Indonesia Provinsi Sumatera Utara juga melantik 12 orang pengurus PGM. Pembentukan PGM Indonesia mengacu kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Apresiasi, sehingga nanti kita harus menyatukan pertama adalah kurikulum. Sehingga lulusan-lulusan madrasah ini tidak terlalu ada streaming ya. Satu, mana yang kita butuhkan itu yang diajarkan, dipraktekkan, selama ini akan menambah, menjadikan panutan, menambah sumber daya alam, sumber daya manusianya, pasti akan menghasilkan pendapatan yang lebih. Kalau pendapatan lebih, akhirnya pada saatnya dia akan menjadikan kesejahteraan untuk semuanya. Informasi lainnya pemirsa, dalam rangka menyambut peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun, personel Polsek Bandar Kalipa Aibda Donald Panjaitan melatih anggota Paskibra tingkat kecamatan. Untuk mensukseskan pelaksanaan pengibaran bendera merah putih pada 17 Agustus 2023, sejumlah siswa-siswi Kecamatan Bandar Kalipa giat berlatih Paskibra yang dipusatkan di lapangan sepak bola Desa Gelam, Seiserima. Pelatih Aibda Donald Panjaitan mengatakan, latihan ini bertujuan untuk membentuk kepribadian yang lebih baik, lebih disiplin, serta memupuk rasa nasionalisme dan pembinaan generasi penerus Paskibra, agar nantinya berjalan sukses pada pelaksanaan tugas sebagai pengibar bendera. Untuk itu, pelaksanaan latihan dengan baik, penuh semangat dan juga menjaga kesehatan. Adapun jumlah anggota Paskibra sebanyak 25 orang siswa-siswi SMA Negeri 1 Bandar Kalipa dan SMA Alia Nur Hidayah Kecamatan Bandar Kalipa, Kabupaten Serdang Bedagai. Bagi yang terpilih dan dipercaya mewakili sekolahnya untuk menjadi Paskibra pada pengibaran bendera Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78 tahun, pihaknya berharap para siswa-siswi yang terpilih meskipun di tingkat kecamatan agar tampil sebaik mungkin. Tanggung jawab yang diemban sebagai pasukan pengibar bendera di tingkat pusat maupun provinsi, kabupaten, kota sangat besar sebagai anak bangsa yang menghargai perjuangan para pahlawan. Harapannya yang pertama kita ajarkan IBB dasar supaya mereka kompak, dan sekarang sudah tahap latihan pengibaran. Sudah hampir 1 bulan lah gladi bersih, gladi kotor, beli gladinya nanti tanggal 16, habis itu baru main tanggal 17. Untuk mengurangi pemakaian gadget pada anak sekaligus melestarikan budaya Nusantara, sejumlah mahasiswa kuliah kerja nyata di Kabupaten Labuan Batu Utara menggelar perlombaan olahraga tradisional. Perlombaan sekaligus memperingati HUT RI ke-78 diikuti ratusan anak sekolah dasar perwakilan 15 desa se-Labuan Batu Utara. Perlombaan ini bertujuan untuk melestarikan budaya Nusantara sekaligus mengurangi pemakaian gadget pada siswa, menanamkan dan meningkatkan jiwa nasionalis dan sosial kepada generasi muda. Ketua Komite Permainan Olahraga Nasional Joni Ramses Simanjuntak mengatakan, terlaksananya perlombaan permainan dan olahraga tradisional ini digagas oleh mahasiswa yang sedang melaksanakan KKN di Labuan Batu Utara. Dana perlombaan bersumber dari swadaya pengurus Komite Permainan dan Olahraga Tradisional Kabupaten. Dan kegiatan ini permainan hadang, trompa, dan tarik tambang, dan galah hadang. Supaya bahwasanya olahraga tradisional ini untuk mengangkat kembali bahwasanya olahraga tradisional ini sangat berguna bagi anak-anak didik kita, terutama untuk menghilangkan pemakaian gadget sedikit demi sedikit, agar tidak lagi anak-anak termotivasi untuk gadget saja. Perlombaan permainan dan olahraga tradisional diharapkan dapat diikuti oleh daerah lain mulai tingkat desa hingga nasional untuk melestarikan ragam budaya Nusantara.
Pemirsa, Lembaga Pemberdayaan Sosial Keluarga LPSK Bunga Teratai Sumatera Utara melakukan aksi berbagi dengan para pejuang veteran dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sebanyak 300 paket sembako dibagikan kepada pejuang veteran dan purnawirawan anggota Polri Korps Brimob. Pembagian bantuan sembako bertajuk Berbagi Kasih menjelang perayaan kemerdekaan Republik Indonesia kepada ratusan veteran dan purnawirawan Polri Korps Brimob yang diadakan Lembaga Pemberdayaan Sosial Keluarga LPSK Bunga Teratai Sumatera Utara di Aula Satuan Brimob Polda Sumatera Utara, Jalan Bayangkara, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan. Ratusan paket sembako berupa beras, gula, kopi, dan telur ini diberikan kepada para veteran dan juga purnawirawan Brimob untuk mengingat jasa mereka semasa aktif yang bertugas mempertahankan kemerdekaan serta menjaga keamanan Republik Indonesia. Tidak hanya pembagian sembako bertajuk Berbagi Kasih dengan para veteran dan juga memberikan sejumlah penghargaan kepada para tokoh yang berperan dalam kegiatan sosial. Salah satunya penghargaan yang diterima oleh Kepala Stasiun TVRI Sumatera Utara, Tahrizal, sebagai mitra pada setiap kegiatan sosial LPSK Bunga Teratai. Ketua LPSK Bunga Teratai Sumatera Utara, Erlianto Harahap, mengatakan pembagian sembako sebagai wujud rasa syukur dan juga sebagai pengingat kepada para veteran yang telah memperjuangkan kemerdekaan bangsa yang saat ini dapat dinikmati seluruh bangsa Indonesia. Hari ini ada berbagi kasih kepada para veteran, para pejuang, dan juga para pensiunan TVRI. Yang mana kita tahu mereka ini sudah lansia ya, jadi perlu dapat suatu perhatian dan kasih sayang. Kita berbagilah sedikit sama mereka. Kita bagi ada 300 paket, jadi 192 itu kita bagi di daerah sungai, dan kaum disabilitas. Di sini 108. Komandan Satuan Brimob Kombes Pol Krisyanto Gutomo mengatakan, dengan diadakannya kegiatan berbagi bersama para veteran ini juga menjadi daya pengingat generasi masa kini akan jasa para pahlawan dalam merebut serta mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di masa lampau. Pihaknya turut mengapresiasi LPSK Bunga Teratai yang konsisten untuk berbagi kepada sesama. Ini sangat menyentuh. Kenapa? Karena kita berbagi dengan para veteran, para purnawirawan yang mungkin selama mereka telah mengakhiri masa dinas mungkin terlupakan, dan sekali-kali semboyannya Bung Karno jas merah, jangan sekali-kali merupakan serap. Tidak hanya kepada para pejuang veteran, pembagian sembako ini juga diberikan kepada ratusan purnawirawan Polri Korps Brimob yang semasa aktif bertugas turut menjaga keamanan untuk masyarakat dan NKRI. Brimob yang dikenal sebagai salah satu satuan khusus kepolisian Republik Indonesia turut bekerja sama menyelenggarakan acara ini bersama dengan LPSK Bunga Teratai dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara, 2 ekor gajah ikut serta pada kegiatan Jalan Santai Hari Jadi Kabupaten Labuan Batu Selatan. Disambut meriah masyarakat bersama pegawai pemerintah dan seluruh pelajar. Peserta Jalan Santai dilepas kepala daerah dan warga antusias membanjiri Jalan Kota Pinang serta mendapat pengawalan dari polisi Satlantas Labuan Batu Selatan. Hari Jadi Kabupaten Labuan Batu Selatan berbeda dari tahun sebelumnya. Kali ini terlihat 2 ekor gajah bernama Mbak Mary dan Nur didatangkan dari kawasan Taman Alam Holiday Resort, Pusat Pelatihan. Dibawa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berlokasi di Labuan Batu Selatan untuk mengalungkan bunga kepada Bupati dan Wakil Bupati. Gajah tersebut merupakan ikon Kabupaten Labuan Batu Selatan. Bupati Labuan Batu Selatan, Edimin, mengatakan Hari Jadi Pemkab Labusel ke-15, pemerintah mengadakan gerak jalan santai dan pembukaan pameran pembangunan yang diadakan selama 3 hari dari 13 hingga 15 Agustus 2023. Depan ya, semoga di pemerintahan kita ini berjalan dengan baik, aman. Kita berharap seluruh masyarakat support kita dan pemimpin kita yang telah kita Haji Ustaz Balik. Gajah itu adalah ikon kabupaten, satu-satunya di Labuan Batu Raya yang hanya ada koperasi BKSDA untuk hewan dilindungi seperti gajah, hanya ada di Labuan Batu Selatan. Sebelum pemberian hadiah, peserta juga diajak untuk bersenam ria bersama Forkopimda Labuan Batu Selatan.
Pemirsa, kini saatnya kita ikuti informasi seputar pemilu. Tetaplah bersama kami. Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Medan mengadakan pendidikan dan pelatihan bagi kader Partai Demokrat se-Kota Medan kemarin. Diklat dimaksudkan sebagai motivasi bagi para kader untuk berjuang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dalam perolehan suara pada pemilu 2024. Hal ini dikatakan Haji Iswanda Ramli, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Medan pada acara Diklat Kader DPC Partai Demokrat Kota Medan tahun 2023. Diklat diikuti 250 orang peserta terdiri dari 21 pengurus PAC PD dan 151 pengurus ranting se-Kota Medan dan pengurus-pengurus lainnya. Iswanda meminta kepada seluruh kader untuk tetap solid dan berjuang sekuat tenaga dalam mensukseskan dan memenangkan Partai Demokrat pada pemilu 2024. Materi disampaikan mulai dari pemahaman tentang ADART partai, militansi dan loyalitas serta mampu mensosialisasikan seluruh program serta visi misi Partai Demokrat kepada masyarakat luas, khususnya kalangan muda di Kota Medan. Melalui diklat ini, para kader diharapkan semakin bersemangat dalam berjuang merebut kepercayaan masyarakat Kota Medan untuk menjadikan Partai Demokrat sebagai pemenang pada pemilu 2024. Diklat dibuka oleh Ketua DPD PD Demokrat Sumatera Utara HM Lokot Nasution, yang meminta seluruh kader dan para calon anggota legislatif mengikuti diklat untuk menguasai seluruh materi pelatihan yang nantinya bisa meningkatkan kemampuan berorganisasi dan mampu menjadi pejuang di tengah masyarakat. Menambah militansi, motivasi, semangat juang kawan-kawan, khususnya di Kota Medan, untuk kembali Partai Demokrat memenangkan Kota Medan. Karena memenangkan Kota Medan, insya Allah kita akan memenangkan seluruh Sumatera Utara. Memenangkan Sumatera Utara, Indonesia juga akan kami menangkan bersama dengan Partai Demokrat. Ketua Panitia Diklat Kader Deumawan Pimpinan Cabang Partai Demokrat 2023, Ahmad Afandi Harahap mengatakan diklat ini diadakan untuk meningkatkan militansi kader Demokrat Kota Medan agar lebih memahami tujuan berpartai seperti rasa memiliki dan meningkatkan loyalitas kepada partai. Adalah untuk meningkatkan militansi dan loyalitas kader Kota Medan. Ada peserta yang hadir kurang lebih 250 orang yang terdiri dari Ketua DPAC Partai Demokrat Kota Medan dan Ketua DPRD Partai Demokrat Kota Medan. Dengan diadakannya diklat ini, kami berharap kader-kader Partai Demokrat Kota Medan lebih memahami apa tujuan berpartai dan meningkatkan loyalitas terhadap partai. Materi diklat kader disampaikan oleh narasumber Komisioner KPU Kota Medan, PLT Kepala Badan Kesbang Polinmas Kota Medan, Bawaslu Kota Medan, Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara, yang juga dari pengurus DPC Partai Demokrat Kota Medan. Sementara itu pemirsa, menjelang pemilu 2024, sejumlah pemilih pemula di Gunung Sitoli mendatangi kantor Dinas Dukcapil untuk merekam kartu tanda penduduk elektronik. Sejumlah remaja yang telah melewati usia 17 tahun ini telah memiliki kesadaran untuk melengkapi administrasi kependudukan berupa KTP elektronik. Di kantor Dinas Dukcapil Gunung Sitoli, para pemilih pemula ini mendapat layanan publik dari pemerintah secara mudah dan cepat. Perekaman data meliputi rekam iris mata dan sidik jari, kemudian tanda tangan dan foto diri. Salah seorang warga pemilih pemula, Rinandi, yang berusia 19 tahun, asal Kelurahan Pasar, Gunung Sitoli mengatakan, ia berkeinginan untuk menyalurkan hak suaranya pada pemilu 2024. Untuk itu, ia melengkapi data kependudukan dengan membuat KTP elektronik yang diwajibkan bagi pemilih pemula, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Itu dalam rangka apa, Dek? Mempermudah segala urusan. Buat apakah termasuk dalam rangka pemilu juga ini nanti, Dek? Iya, termasuk, iya. Mengapa itu diwajibkan ya? Wajib. Ya, gimana pelayanannya tadi? Memuaskan, cepat? Memuaskan, cepat. Kamu udah berumur berapa tahun sekarang? 19. Iya.
Berdasarkan data yang dihimpun di wilayah Kota Gunung Sitoli, masih terdapat 3.000 lebih merupakan pemilih potensial non-KTP elektronik. Sementara itu, KPU RI sudah menegaskan KTP elektronik wajib dimiliki oleh pemilih pada hari pemungutan suara. Untuk itu, seluruh warga, terutama pemilih pemula, segera melakukan perekaman KTP elektronik melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah masing-masing. Beragam informasi menarik lainnya akan kami sampaikan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda masih di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, ribuan atlet dari berbagai cabang olahraga mengikuti pembinaan fisik jelang kejuaraan Pekan Olahraga Nasional Sumut Aceh 2024 mendatang. Melalui pembinaan dan tes fisik ini dapat menjaga kebugaran para atlet saat akan bertanding. Sebanyak 1.029 atlet dari 56 cabang olahraga mengikuti pembinaan dan tes fisik yang digelar oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia. Masing-masing cabang olahraga menyesuaikan pelatihan fisiknya sesuai spesifikasi. Hal ini juga dapat menjadi pertimbangan dan evaluasi para pelatih untuk mengukur sejauh mana ketahanan fisik serta kemampuan stamina para atletnya. Dalam pagelaran PON 2024 mendatang, Sumatera Utara menjadi salah satu provinsi tuan rumah dan menargetkan memperoleh medali lebih banyak dibandingkan provinsi lainnya. Pembinaan dan tes fisik ini pun dilakukan dengan berbagai materi, diantaranya adalah jogging run, blip test, hingga sprint run untuk mengukur sejauh mana kemampuan para atlet. Ketahanan fisik dan stamina menjadi salah satu faktor yang cukup penting bagi para atlet, sebab hal itu mampu mengukur keberhasilan taktik dan strategi yang akan diterapkan oleh tim pelatih di lapangan. Jadi untuk persiapan kita mengikuti Pekan Olahraga Nasional tahun 2024, kita sudah mulai pelada itu tahun 2021 sebenarnya. Tetapi secara intensif kita kemarin sudah mulai tanggal 1 Februari tahun 2023 dan setelah 5 bulan kita evaluasi fisiknya, maka mulai hari Jumat, Sabtu, Minggu kita 3 hari melakukan tes kembali. Dan juga di sini akan ada penambahan atlet-atlet yang bergu. Sehingga kemarin dari data yang sudah ada masuk itu yang ikut tes mulai hari Jumat 1.029 atlet. Untuk itu semua kita harapkan mencapai pada kondisi yang baik atau prima lah atletnya, sehingga nanti kita dalam menjalankan proses pelatihan itu tidak susah. Wakil Ketua KONI Sumut Agung Sunarno mengatakan, selain ketahanan fisik dan stamina para atlet, pihaknya juga akan memperhatikan asupan berupa konsumsi gizi para atlet yang akan berlaga di PON 2024 dengan berkoordinasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga. Bursa transfer pemain Liga 2 sedang berlangsung dan sejumlah tim sedang melakukan perekrutan dengan jumlah besar untuk mengikuti kompetisi yang rencananya akan bergulir pada awal September mendatang. PSMS Medan Club berlambang daun tembakau ini sedang mengincar salah seorang pemain asing. Guna memperkuat komposisi tim, sejumlah klub Liga 2 sedang melakukan perekrutan berbagai pemain, tidak terkecuali PSMS Medan. Setelah mendatangkan sejumlah pemain yang berasal dari tim Liga 1 seperti Kurniawan Karman, Ediksi Lensi Vio, dan lainnya. PSMS juga telah merekrut pemain asal Jepang Hiroya Kono yang telah bermain di 2 pertandingan pada laga pramusim Edi Rahmayadi Cup menghadapi Labura dan PSDS Deli Serdang. Dari kedua laga debutnya tersebut, Hiroya Kono berhasil memberikan 1 assist yang berbuah gol pada laga melawan Labura Hebat FC. Direktur Utama PSMS Medan Ari Maulana Basri mengatakan akan menyerahkan sepenuhnya kebutuhan komposisi tim kepada tim pelatih sebelum mengarungi ketatnya kompetisi Liga 2. Pihaknya juga tidak memungkiri akan mendatangkan pemain asing untuk memperkuat komposisi tim, terutama di lini depan yang dianggap masih tumpul. Pemain asing ini kan nggak hanya sebatas pemain asing. Jangan dia datang ke sini hanya untuk sekedar main bola. Jadi dia saya bawa ke sini belum tentu dia ada di PSMS, belum tentu. Tetapi dia harus melewati beberapa tahap-tahapan. Nah baik itu Jepang juga seperti itu. Semua yang pemain datang ke sini itu ada evaluasi yang akan kita lakukan.
PSMS Medan akan mendatangkan penyerang asing asal Brazil dalam waktu dekat. Pemain tersebut sudah hadir di Stadion Teladan Medan pada laga kontra PSDS Deli Serdang dan akan melakukan beberapa tahapan uji kelayakan seperti kesehatan dan penilaian tim pelatih sebelum menandatangani kontrak bersama PSMS Medan. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada esok Selasa 15 Agustus 2023. Halo Sobat BMKG, senang sekali dapat menyapa Sobat semuanya. Bersama saya Putri Diana, perakirawan BMKG Wilayah 1 Medan, yang akan menyampaikan informasi cuaca dan hotspot untuk wilayah Sumatera Utara pada tanggal 15 Agustus 2023. Pada pagi hari cuaca diperkirakan berawan dan terdapat potensi hujan sedang di wilayah Tapanuli Tengah, Sibolga, dan sekitarnya. Sedangkan untuk siang hingga sore hari, diperkirakan cuaca terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana hujan sedang berpotensi di wilayah Langkat, Binjai, Deli Serdang, Batubara, Serdang Bedagai, Simalungun, Pematang Siantar, Asahan, Samosir, Karo, Pakpak Barat, Tapanuli Utara, Mandailing Natal, Kepulauan Nias, dan sekitarnya. Sedangkan untuk malam hari diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana hujan lebat berpotensi di wilayah Langkat, Deli Serdang, Binjai, Medan, Serdang Bedagai, dan sekitarnya. Dan untuk dini hari diperkirakan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Tanjung Balai, Kepulauan Nias, dan sekitarnya. Suhu udara di wilayah Sumatera Utara berkisar 16 hingga 31 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar 65 hingga 98%. Angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Titik panas di wilayah Sumatera Utara terpantau pada tanggal 13 Agustus, terdapat 2 titik yaitu di wilayah Karo. Untuk masyarakat kami himbau untuk dapat waspada terdapat potensi hujan lebat di wilayah Sumatera Utara, terutama di sebagian besar wilayah pantai timur, lereng timur, pegunungan, lereng barat, serta pantai barat di wilayah Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologis. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD merupakan bukti bersinerginya pemerintah, TNI, Polri bersama rakyat membangun infrastruktur di pedesaan untuk mencapai masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di bidang ekonomi. Selamat pagi. Luar biasa tekan lo. Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat negara di bidang pertahanan, selain mengemban tugas pokok mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), juga membantu pemerintah melaksanakan tugas kemanusiaan yang terprogram pada kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD). Dalam mewujudkan betapa cintanya TNI kepada masyarakat, program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang dilaksanakan sejak puluhan tahun lalu merupakan bukti nyata kemanunggalan TNI membangun desa di seluruh wilayah Indonesia. Nagori Mekarsari Raya, Kecamatan Panei, yang berdiri sejak 2002, merupakan pemekaran dari Nagori Simpang Panei Raya, Kabupaten Simalungun, dengan penduduk saat itu 1.200 jiwa, tersebar di 6 hutan. Tetap semangat demi bangsa dan negara, demi rakyat Mekarsari. 60% dari jumlah penduduk desa ini beragama Islam, sama sekali tidak memiliki aset pemerintahan seperti kantor Pangulu, balai desa, dan poskesdes, tidak memiliki fasilitas air bersih,
belum pernah tersentuh pembangunan. Dan dari survei yang dilakukan Kodim 0207 Simalungun, daerah ini sangat memprihatinkan. TNI Manunggal Membangun Desa ini adalah program dari TNI Angkatan Darat yang berkolaborasi bersama dengan Pemda dalam rangka membangun infrastruktur dasar. Infrastruktur dasar diantaranya ada jalan, ataupun puskesmas, rumah sakit, dan lain sebagainya yang dibutuhkan oleh masyarakat menengah ke bawah. Saat ini 2.170 jiwa penduduk Nagori Mekarsari yang mayoritas bekerja sebagai petani palawija mengharapkan adanya sarana jalan yang dapat menghubungkan mereka ke desa lainnya untuk membawa dan menjual hasil pertanian ke luar daerah. Di desa yang sangat terisolir inilah prajurit Kodim 0207 Simalungun mewujudkan kegiatan lintas sektoral TNI Manunggal Membangun Desa bersama masyarakat, membuka, memangkas dan membangun jalan sepanjang lebih kurang 6 km agar dapat diakses roda 4 dan roda 2 serta berbagai aktivitas masyarakat yang sudah 21 tahun mereka harapkan dan dambakan. Di situ saya kaget. Ini desa ini jalannya masih rusak. Padahal potensi alamnya begitu luar biasa. Masyarakatnya begitu ramah. Ada palawija di sana, kemudian ada kopi, ada karet, kemudian ada durian, dan lain sebagainya. Saya nanya lah, Pak Desa, ini kira-kira bagaimana ya warganya ini kalau menjual hasil alamnya? Kita kalau menjual hasil alam, Pak, kalau lewat raya ke Siantar, lewat jalan yang tadi, Pak, ini akses jalannya rusak. Mungkin seandainya kalau ada jalan, Pak, yang bisa tembus sampai ke Sidamanik, itu sangat membantu. Kemudian saya tanya, loh Pak, tidak ada jalan ya akses menuju dari desa Bapak ke Sidamanik, jalan tembus? Ada Pak teman, hanya bisa jalan setapak. Program bersatu padunya komponen bangsa yang dilaksanakan secara gotong royong Kodim 0207 Simalungun dengan ratusan prajurit 3 matra dibantu personil Polri, organisasi kepemudaan, berbaur bersama masyarakat selama 1 bulan. Lulus mau kuliah atau mau jadi apa cita-citanya nanti, Pak? Jadi kuat, yang betul. Wah, paten kali. Dari Sabang sampai Merauke kalau ditarik ke Eropa, terus gitu. Selain kegiatan memperbaiki sarana jalan, aktivitas lainnya yang dilakukan memberikan penyuluhan, diantaranya bela negara, wawasan kebangsaan, pelayanan kesehatan, KB kesehatan, serta penyuluhan sosial hukum dan Kamtibmas. Besar harapan kami Pak ke depannya, pengerasan terus berlanjut dan manfaatnya begitu besar bagi masyarakat, terutama untuk perekonomian, pendidikan, sosial budaya, dan komunikasi antara desa ke desa dan komunikasi antara desa, kecamatan hingga ke kecamatan yang lainnya, Pak. TMMD ke-117 Simalungun 2023 bertemakan Sinergi Lintas Sektoral mewujudkan kemanunggalan TNI Rakyat Semakin Kuat. Merupakan operasi bakti TNI dilaksanakan secara terpadu bersama komponen bangsa dan masyarakat sebagai upaya mendukung percepatan pembangunan khususnya di wilayah tertinggal, terisolir, dan terluar. Wakil Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat, Mayor Jenderal TNI Herianto Syahputra MSI, sangat apresiasi terhadap besarnya dukungan masyarakat, serta salut kepada ketulusan masyarakat yang begitu mudahnya menyerahkan secara sukarela sebagian lahannya kepada TNI Angkatan Darat untuk pembukaan jalan yang menghubungkan 2 kecamatan. Saya berterima kasih kepada masyarakat, kepada Pak Sekda, mewakili Pak Bupati Simalungun. Ini ada Pak Pangdam juga di sini yang telah bersama-sama berkoordinasi. Ini penuh dengan kekhidmatan bahwa kegiatan ini di Nagori Mekarsari Raya ini bisa berjalan dengan baik.
TNI dengan rakyat itu tidak bisa dipisahkan. Bagaimana wujud nyatanya kita untuk bisa manunggal, kita harus bersama rakyat. Kesulitan masyarakat itu harus ditangani atau diselesaikan, diatasi oleh TNI dan bekerja sama dengan pemerintah. Pangdam 1 Bukit Barisan Mayor Jenderal TNI Ahmad Daniel Chardin mengharapkan jalan yang sudah dibuka ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Selain itu, baik masyarakat maupun Pemda dapat menjaga fasilitas jalan ini agar tahun depan pembangunannya dapat ditingkatkan lagi. Sasaran non-fisik tadi yang sudah dijelaskan, kita wawasan kebangsaan, pendekatan penyuluhan dan lain-lainnya kita ikutkan, libatkan semua instansi yang terkait. Apa yang menjadi filosofi dasar hidup bangsa Indonesia ini tetap terpelihara. Jadi TNI bisa kuat karena didukung rakyat. Kalau rakyat tidak pernah mendukung TNI, TNI juga tidak akan pernah bisa eksis. Selanjutnya nanti ini Sekda hadir, mungkin ke depan, tahun depan ini sudah bisa diwacanakan untuk masuk dalam. Bupati Simalungun Radia Poh Hasiholan Sinaga, SHMH, memberi apresiasi sangat besar terhadap TNI beserta jajarannya yang mampu menyatukan seluruh elemen masyarakat, bahu-membahu melakukan yang terbaik untuk kemajuan daerah. Alhamdulillah, puji Tuhan, bahwa melalui kemanunggalan TNI bersama masyarakat Kabupaten Simalungun, jalan mulai dari Mekarsari sampai ke Sidamanik, syukur Alhamdulillah saat ini sudah bisa dilewati berkat kemanunggalan TNI bersama masyarakat Kabupaten Simalungun. Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-117 Kodim 0207 Simalungun telah berakhir dan ditutup Brigjen TNI Lukman Arif SIP selaku penanggung jawab keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Adapun sasaran dan tujuan akhirnya TMMD ini adalah yang pertama, yang paling utama dan kemanunggalan TNI dengan rakyat. Harapan kita ke depan ini bisa dipelihara dan bisa ditingkatkan. Entah mungkin ke depannya diperkeras maupun diaspal. Pak Bupati benar-benar lebih paham, kemudian ke depannya juga mungkin ada beberapa kegiatan yang memang bisa dikolaborasikan. 1 bulan kehadiran TNI di Desa Mekarsari Raya berbaur bersama seluruh lapisan masyarakat guna mewujudkan suatu harapan dan impian yang lama dinantikan untuk membawa perubahan di kehidupan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini sore. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Storus. Dan saya Anissa Reddy. Selamat sore, sampai jumpa.